ya, berhenti mencari kebahagiaan. Rubah pikiranmu supaya kamu menemukan kebahagiaan saat ini. Karena penderitaan dan kebahagiaan buah pikiranmu sendiri. Jadi kebahagiaan tidak mengenal banyak uang atau tidak banyak uang. Jadi rakyat atau jadi pejabat. Tidak. Itu hanya kesenangan. Bahagia tidak bergantung mendapat atau tidak mendapat. Bahagia adalah keputusanmu sendiri dalam pikiranmu sendiri. Rasa takut dan khawatirmu itu tidak nyata. Paham? Paham? Tidak nyata itu. Itu imajinasi tadi. Itu hanyalah imajinasi yang menakutkan dalam pikiran yang kamu buat sendiri. Jadi siapa yang suka menakut-nakuti kamu? Siapa? Siapa yang suka menakut-nakuti diri kita? Pikiran siapa? Pikiran kamu, bukan pikiran saya. Ya, jadi sekarang tahu yang suka nakut-nakutin saya ternyata saya sendiri. Tah eta setan teh. Ya, terus benak ayeuna masalah setan. Nah eta. Sok nyingsieunan setan mah. Betul? Iya. Eta. Pakai kerudung. Pakai peci. Pakai jam tangan. Bengar setan teh segala gaduh. Ya, di lipstick. Sok dandan setan oke. Sarua juga jelema. Sok mandi. Iya setan. Sok hambur-hambur cai sarua. Jadi pikiranlah yang membentuk emosimu. Emosi mempengaruhi keputusanmu. Lalu keputusan menentukan hidupmu. Itu jalurnya. Pikiran membentuk emosi. Emosi membentuk keputusan. Keputusan menentukan hidupmu. Jadi tetap saja sumber awalnya adalah pikiranmu. Betapa seringnya kata-kata yang salah telah mengarahkan seseorang kepada pikiran yang salah. Ya, karena kita ini ya hampir tidak menyaring setiap kata-kata. Sampai hari ini saya perhatikan orang pidato pasti kalau doakan orang lain pakai mudah-mudahan. Karena kita ini pengikut, follower. Padahal mudah-mudahan itu mudahan. Diulang 2 kali kan jadi bohong. Ya sama aja dengan mobil-mobilan. Saya nggak tahu itu siapa orang pertama kali yang menciptakan mudah-mudahan. Pengen ketemu saya sama orang. Makanya kalau kalian doakan anak-anak, semoga masih sering dengar saya tuh murid saya ngomong mudah-mudahan, pengen nyubit. Pikiran itu sangat berharga. Pikiran memiliki kekuatan untuk membuka kemungkinan yang tanpa batas. Jadi kenapa kita selama ini hidupnya terbatas? Siapa yang membatasi itu? Pikiran. Padahal pikiran ini memiliki kekuatan untuk membuka kemungkinan yang tanpa batas. Itu hebatnya pikiran. Para sahabat, kita sering mendengar dunia pendidikan. Katanya dunia pendidikan itu sedang mencerdaskan bangsa. Betul? Nah, betul apa tidak? Tujuan pendidikan itu bukan untuk menggantikan pikiran yang kosong, tetapi untuk ya menjadikan pikiran yang terbuka. Lihat saya semuanya. Selama ini anak-anak kita pikirannya itu diganti oleh pengetahuan. Lalu disuruh menghafal ini, menghafal itu, menghafal ini, menghafal itu. Inilah sistem pendidikan yang tidak pernah akan membangun kesadaran. Hanya membuat anak-anak kita menjadi apal cangkem. Hanya menjadi para penghafal yang tidak ada maknanya. Makanya tujuan pendidikan yang sebenarnya adalah membangun pikiran yang terbuka.
Ini tujuan pendidikan. Saya bicara di sini. Jadi kalau pikiran seseorang dari hasil pendidikan makin tertutup, apalagi merasa paling benar. Contoh, mohon maaf. Ada kan pendidikan agama. Kalau dia belajar agama, pikirannya makin tertutup. Merasa paling benar, semua orang lain salah. Bahkan menghalalkan darah orang lain karena dia paling benar. Itu sudah gagal pendidikan agama. Harusnya pendidikan apapun membuat pikiran makin terbuka. Bukan mengisi pikiran kosong dengan pengetahuan. Kasih tahu ya. Anak saya belum hafal Iqra. Anak saya belum hafal Juz Amma. Tenang aja. Kalau pikirannya sudah terbuka, apa yang salah? Daripada dicekokin hafalan banyak, makin tertutup. Begitu dia hafal Juz Amma, mulai dia mendikte orang lain. Kasihan katanya temannya nggak hafal Juz Amma. Itu kan udah salah. Sistem pendidikan yang salah. Dan selama ini sistem pendidikan justru membuat anak-anak kita semakin tertutup. Kan dicekok anak kita supaya merasa paling benar. Betul nggak? Di luar dirinya semuanya salah. Ini sistem pendidikan yang keliru. Makanya kalian saya kasih tahu berkali-kali. Ketemu saya bahaya. Ya kan? Karena begitu bertemu saya, pikiran kalian akan terbuka. Karena selama ini pikiran kalian tidak bahaya. Karena tertutup. Merasa paling hebat. Bertemu dengan saya, kalian bahaya. Karena pikiran kalian jadi terbuka. Bahaya nggak? Bahaya. Terkadang bukan rasa sakit yang membuat kita menderita. Tapi pikiran negatif tentang diri kita. Yang membuat segala sesuatu menjadi buruk. Pernah nggak mendengar kata-kata saya? Sakit itu alami. Dan rasa sakit itu ada. Saya juga pernah sakit. Tetapi penderitaan karena rasa sakit itu pilihan. Di sini milihnya. Ya. Saya kalau ngikutin kata-kata medis. Bapak nggak boleh terlalu capek. Karena bapak ginjalnya cuma satu. Saya masukkan di pikiran saya. Saya mau ceramah. Gak boleh capek. Saya menerima tamu, maaf ya, saya nggak boleh capek. Mau milad, online saja miladnya, karena saya nggak boleh capek. Olahraga, online saja, karena saya nggak boleh capek. Bayangkan kalau itu saya ikuti, dan pikiran saya ikuti itu. Saya tidak pernah mengatakan saya ginjalnya satu. Setiap habis meditasi, saya sapa kiri kanan ginjal saya. Terima kasih kedua ginjalku. Makanya naik gunung, yang ginjal 2 dengan yang ginjal 1, menangan saya.